Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum wa fi hadzal sabah al mubarak nastati wa nastamir dirasatana yakni fil maudu falsafatul Islam atau falsafah al-islamiyah. Wa annal yaum sa'idun jiddan limadha li'anna yakni nahnu sanadrus yata'allaq bi dinina dinul Islam alladhi laisa yakni din siwal Islam kama qala Allah azza wa jalla inna dina indallahil Islam. Wa qala ta'ala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa kama arafna aidan innal islama yakni ya'lu wala yu'la alaih. Hatur nuhun kangge sadayana anu tos samping anu tos sumping dina rohangan ieu khususna kangge ajengan para asatidzah alim ulama ya semuanya sadayana hatur nuhun pisan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringan keberkahan kangge urang sadayana. Terima kasih. Hari ini adalah sangat spesial ya di tengah hujan rintik-rintik ya. Hari Sabtu akhir pekan ya, weekend, long weekend gitu ya, tapi kita tetap belajar. Dan hari ini kita akan membahas tentang etika dan estetika dalam Islam yang merupakan bagian dari kajian atau pembahasan filsafat. Ya, kita pahami bersama bahwa yang namanya filsafat dalam konteks ilmu filsafat itu adalah mencari ya atau untuk mendapatkan atau jalan atau metode ya metode atau cara atau jalan mencapai puncak kebenaran. Ya, nah secara gitu ya. Jadi kebenaran itu sifatnya itu terkadang bisa jadi subjektif ataupun bisa juga objektif. Ya, nah terkait dengan kebenaran, ketika kebenaran itu dikaitkan dengan pengetahuan, maka muncullah filsafat ilmu atau teori-teori tentang ilmu pengetahuan, yaitu dalam kajian epistemologi Islam, di mana yang dibahas itu adalah terkait dengan dari mana sumber ilmu pengetahuan, ya sumber-sumber ilmu pengetahuan, apakah dari atas wahyu, ataukah dari logika otak kita, atau mungkin dari hati kita, ya tiga dari sumber kebenaran. Nah, kemudian bagaimana cara memperoleh kebenaran? Apakah wahyu itu juga bagian dari sumber ilmu pengetahuan? Bagaimana dengan cara memaksimalkan logika atau mungkin mengolah rasa dengan hati? Nah, itu adalah perspektif juga dalam cara mendapatkan, cara memperoleh ilmu pengetahuan. And the big problem is about terbesar pembahasannya itu adalah tentang apa sih sebenarnya standar kebenaran? Ya, apakah ketika berbicara tentang ya bahwasanya moral itu adalah kebenaran, apa standar kebenaran dari moral? Ya, nah itu kajian dalam aksiologi.
And today we will talk about the ethic and aesthetic in Islamic perspective ya. Nah, salah satu dari bagian dalam kajian filsafat itu adalah mencari jalan ataupun juga mengukur atau memberikan definisi tentang sesuatu itu dianggap etis atau tidak etis. Sesuatu yang dianggap mengandung atau memiliki etika yang baik ataupun dia tidak memiliki etika. Of course, we talk about the aesthetic. Ya, kita juga bicara tentang estetika. Apa sih sebenarnya standar dari sebuah estetika gitu ya? Misalnya saya memakai peci ya, pakai peci hitam. Nah, ketika orang memakai peci hitam, kesannya itu adalah sangat formal. Kemudian mungkin estetik ya, tapi estetik itu berbeda-beda. Saya suka peci itu yang kecil ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi gitu ya. Di sini ada Pak Ustadz Renda, pecinya agak tinggi, itu mungkin yang sekitar 9 cm sampai 10 cm. Saya suka yang 7 sama 8 cm. Saya juga suka pakai ikat gitu ya, pakai ikat, pakai belangkon, pakai yang dari Lombok juga, kemarin ke Madura pakai yang Madura juga. Menurut saya itu indah, estetik, the great proportion ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat At-Tin ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ya manusia dalam keadaan apa? Ahsani taqwim. Ya, sebaik-baik penciptaan, the great proportion. Ya, dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ahsani takwim dengan ahsan fil jism, fi jismin nas. Jadi ahsani takwim itu adalah sebaik-baik dari bentuk ya jisim makhluk hidup ya yang ada pada manusia. Kita punya rambut di bagian atas, kita punya mata di depan, kita punya tangan di sebelah kiri dan kanan, kita bisa berjalan dengan ya, hanya 2 kaki, ya, hanya 2 kaki kita bisa berjalan tegak lurus, gitu ya. Itu adalah the great proportion. Dan of course yang paling penting juga adalah bagaimana dari jasad ini atau jism ini ya, jasmani ini ternyata juga bukan hanya jasmani yang mati, dia juga diberikan apa yang disebut dengan ruh. Wah, kalau kaitan dengan ruh nanti ada teori tentang emanasi yang menurut saya menarik untuk dikaji ya, sehingga kemudian menjadi perdebatan tanpa akhir. Baik, nah kita bicara tentang etika dan estetika, yaitu bagaimana sesuatu ya, atau mungkin lebih tepatnya itu adalah perilaku ya, tindakan yang dianggap baik atau tidak baik, sopan atau tidak sopan. Ya, kalau misalnya pada masa lalu, ya, pada masa lalu itu misalnya ketika kita tuh lewat di depan orang tua, selalu kita itu menunduk, ya, menunduk, punten, gitu ya. Kalau kita, apalagi kalau kita mungkin berpapasan dengan guru, gitu ya, pasti ya, salaman, cium tangan, gitu ya, kemudian pasti menunduk juga. Itu kita bisa lihat di era-era kolonial, ya, walaupun itu sekarang dianggap sebagai tindakan feodal, ya, apalagi kalau datang ke raja, gitu ya, pasti harus istilahnya itu ngesot, gitu jalannya, dan ketika mundur pun harus tidak boleh berbalik, harus mundur. Kalau sekarang anak-anak sekarang lewat ya lewat saja gitu ya. Kalau kita pun bilang punten juga paling punten tanpa perlu menunduk. Apakah ini sopan atau tidak sopan? Kita akan diskusikan ya. Nah, termasuk juga etika. Nanti ketika bicara tentang etika ya dalam kajian Western tentu saja itu dia juga mencakup juga ya embrio dari law or legal atau hukum ya. Sedangkan dalam Islam ya ketika bicara tentang etika itu sering sekali disinonimkan itu dengan adab ya ataupun juga akhlak ya. Nah, pasti akan ada bertanya, bedanya apa Pak berarti antara hukum dengan etika dengan akhlak dengan adab? Ya, sebenarnya itu juga sangat kontroversial, sangat perbedaan itu tajam di sana, tapi kalau saya lebih cenderung kepada kalau hukum itu berarti bicara tentang boleh tidak boleh dalam kajian Islamic law, boleh atau tidak boleh, mulai dari wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah atau mandub, kemudian makruh sampai ke haram. Ya, itu adalah disebut dengan ahkamul khamsah, ada hukum yang 5. Tapi kalau etika atau adab itu bicara tentang baik atau tidak baik.
ini bagus atau tidak bagus, ini sopan atau tidak sopan, ini mengandung tata krama atau atau tidak tata krama. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ya, jadi ada wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya, ya, dan diwajibkan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga apa? Wabil walidaini ihsana, ya, dan juga kepada orang tua, atau berbuat baik juga, berbuat ihsan kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara wala taqul lahuma uffin, ya. Ya, jadi kalau orang tua itu sudah semakin tua, semakin renta, wala taqul, ya, jangan kalian tuh mengatakan apa? Uff. Nah, ya, gitu ya, gitu ya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita, ya, kemudian kita mengatakan atau mengatakan atau sinonim dari kata yang lainnya yang bentuk dari sangkalan, itu adalah tidak beradab, ya, tidak beradab. Kemudian juga banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu doifahu, dan seterusnya, gitu ya. Banyak sekali menunjukkan tentang bagaimana etika di dalam Islam. Nah, kita lihat dulu ya dalam perspektif yang general. Ya, pertama bicara tentang konsep etika di dalam Islam. Ya, bahwasanya etika di dalam Islam, tadi kita sudah bicara ya tentang jadi kalau etika dalam perspektifnya Western atau Barat itu adalah bicara hanya tentang sesuatu yang mereka anggap baik. Dan ingat, etika itu ya muncul dari konstruk sosial dan juga budaya. Ya, misalnya ya kalau di beberapa kebudayaan itu kan makan itu di atas meja ada table manner, gitu kan ya, pakai garpu, pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau, kemudian meletakkan mungkin celemeknya gitu ya, tisu mungkin gitu ya, dan sebagainya. Sementara nanti ada orang Islam juga, mereka tuh duduk di bawah, kakinya diangkat yang sebelah kanan, kemudian makan dengan tangan. So ya itu juga bagian dari adab. Nah, tinggal yang mana nih? Ini pentingnya Islam nih memahaminya gitu. Jadi nggak terlalu tekstual gitu ya, tapi juga tidak liberal juga gitu ya. Jadi ya pertengahan lah ya, wasatiyah gitu ya. Oke. Nah, dalam etika atau etika dalam Islam yang pertama itu adalah terkait dengan pedoman hidup. Tadi dikatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ketika kita itu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada rekan sejawat, sejatinya itu adalah memang karena daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga etika dalam Islam itu dia berfungsi sebagai kompas moral, sebagai barometer, sebagai pedoman yang mengarahkan umat untuk hidup sesuai dengan ajaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentu saja. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Nah, artinya apa? Bahwa etika, ya, adab, ya, akhlak di dalam Islam, yaitu terkait dengan ini pedoman hidup kita gitu. Jadi bukan hanya sekadar tren, bukan hanya sekadar misalnya itu lifestyle, tidak ya. Misalnya ibu-ibu pakai hijab syar'i, ya, itu bukan lifestyle, itu memang ya cara hidup kita, way of life, ya, manhajul hayat gitu ya. Jadi itu udah clear. Jadi nggak ada istilahnya mau tren mau tidak, ya kita nggak terlalu ini. Yang penting ini adalah syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan akhlak ataupun adab. Nah, mungkin ada yang bilang, ini apa ya bedanya adab dengan akhlak ya? Saya kan semuanya udah tahu lah, ini kan udah jadi ustadz semuanya gitu ya. Saya bicara tentang akhlak. Jadi etika Islami itu menekankan pentingnya akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. As-sidq, kemudian al-adalah, at-tawadu, ya, at-tarahim, ya, itu adalah bagian dari akhlak mulia. Ya, jujur, kemudian berbuat adil pada diri sendiri dan juga orang lain, tawadu, ya, bukan tahu warna duit, ya, tawadu itu ya,
Tawadhu pakai do gitu ya. Tawadhu itu artinya kita itu mungkin menguasai sesuatu tetapi tidak show up ya. Walaupun nanti ada waktu-waktunya tertentu, yang pinter, yang cerdas, yang memang dia memiliki ilmu, ya jangan diam. Ya, karena diamnya ulama itu ya apa ya, katanya itu seperti setan bisu katanya gitu ya. Artinya maksudnya kalau memang itu benar, yakin kita menguasai, ya sampaikan, balighu anni walau ayah. Tapi ketika kita tidak disuruh, ketika tidak ada tuntutan, ya jangan merasa kita itu lebih pintar, jangan merasa kita itu lebih pandai dari orang lain. Jangan pernah seperti itu ya. Satu pesan dari profesor saya, Profesor Dr. Juhai S. Praja, beliau mengatakan, ya waktu itu kebetulan kami itu di pasca sarjana di disertasi di doktoral ya, sama juga mungkin pesannya saya rubah dengan begini: Anda semua akan menjadi magister pendidikan agama Islam. Ingat, ada kata Islamnya, bukan mudah, bahkan berat gitu ya. Kalau magister pendidikan saja, ya mungkin mereka hanya ya udah pendidikan aja, teori-teorinya gitu ya, tanpa perlu ada Islamnya. Tapi kita itu adalah, you are the master in Islamic education. Anda semua adalah master di bidang pendidikan agama Islam. Jadi Anda membawa Islam Anda. Ya, jangan pernah merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Jangan pernah merasa dirinya itu lebih benar dari orang lain. Ya, kita tuh merunduk seperti ilmunya padi, ya pare gitu ya. Jadi ketika kita itu semakin berilmu, kita semakin menunduk, kita semakin tawadu, semakin kita bahwa rendah hati, tapi bukan rendah diri, ingat ya. Nah itu jadi akhlak mulia itu. Nah termasuk juga balance, keseimbangan. Kenapa? Karena etika dalam Islam itu mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya, kepentingan individu dan masyarakat, serta keseimbangan antara ukhrawi dan duniawi. Walaupun ini biasanya kalau bicara tentang keseimbangan dunia ukhrawi dan duniawi dan ukhrawi itu ya multi perspektif juga, multi interpretasi. Dia bilang kalau mamanya seimbang 50-50, ya berarti sholatnya 5 jam, kemudian cari nafkahnya 5 jam, ya enggak lah, itu perspektif. Sama juga kurikulum kami misalnya adalah pendidikan misalnya pendidikan agama itu 100%, pendidikan umum 100%. Ya boleh aja, itu perspektif ya. Artinya adalah mungkin dia ada integrasi, interkoneksi ya antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Tapi itu juga bukan dikotomi lagi ya dalam ilmu pengetahuan. Oke, ini adalah konsep etika di dalam Islam. Prinsipnya ini yang paling penting. Ketika orang lain itu bicara, Anda tahu, kita nanti harus nanya nih, ada istilah filantropi. Apa itu filantropi? Ya, filantropi itu adalah phileas anthropos. Ya, phileas anthropos. Filantropi artinya cinta dengan manusia lainnya. Ya, jadi gerakan filantropi itu adalah cinta dengan manusia yang lainnya. Artinya kita itu bahagia ketika orang lain itu bahagia. Ya, kadang ari jalma masuk kumahanya, jadi susah melihat orang senang, ya SMS gitu ya, susah melihat orang senang melihat orang susah gitu ya. Nah dalam filantropi, apalagi dalam Islam, jelas tidak seperti itu gitu ya. Tadi jadi bagaimana kita itu merasa bahagia, merasa senang ketika orang lain itu senang. Ya, jangan sampai ya kita itu senang ketika melihat orang lain itu susah. Ya, kemudian itu susah orang lain, tetangga beli motor baru, beli rumah baru, beli peralatan baru, kita itu susah, sesek kayaknya gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Tadi karena kita adalah you are the master in Islamic education. Oke ya. Nah, prinsip-prinsip etika di dalam Islam yang pertama jelas, yaitu tauhidullah ya. Kalau tadi di barat itu bicara tentang etika itu adalah karena dengan manusia, ya udah saya berbuat baik kepada manusia aja cukup gitu ya. Tapi ingat, la yaqbalu hamalan ya biduni niyatin ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya apa? Yang namanya amal itu dia itu salah satu tolok ukurnya itu adalah apa? Niat. Innama a'malu binniyat. Kalau dia cuma misalnya ngasih makanan untuk orang lain itu karena ya udahlah karena dia manusia. Padahal dalam Islam itu ya prinsipnya adalah tauhidullah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Ini menjadi dasar pokok kokoh bagi seluruh tindakan dan perilaku seorang muslim.
Ya, jadi kalau kita itu memiliki etika bahkan kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih berilmu, kepada misalnya habaib misalnya, sejatinya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita itu tadi untuk apa? Birrul walidain, kemudian takrimud duyuf, kemudian juga takrimul jiran, takrimul habaib, takrimul duriyah misalnya. Nah itu jelas. Jadi kita apa ya? Nggak terikat dengan manusia gitu ya. Jadi kita terikat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya mudah dikatakan, tetapi ya berat untuk dilakukan. Tetapi jelas itu adalah processing. Oke, yang pertama adalah tauhidullah sebagai prinsip etika di dalam Islam ini menjadi karakter yang paling utama. Yang kedua adalah atau keadilan. Bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan. Ya baik itu terhadap diri sendiri, ya keluarga, masyarakat ataupun lingkungan. Ya tadi misalnya ya saya selalu mengajarkan sesuatu yang simpel saja, sepele ya. Sepele, kita lagi jalan tiba-tiba ada bungkus permen, tiba-tiba mungkin ada bungkus makanan kecil gitu ya. Kemudian kita ambil, kemudian kita letakkan di tempat sampah. Ya. Nah, itu adalah bagian dari adil terhadap diri sendiri, adil terhadap masyarakat, adil terhadap lingkungan. Ya, setiap kita insya Allah kayaknya paling gedek nih ya bahasanya nih ya. Paling gedek kalau kita pas lagi jalan, apa naik motor, tiba-tiba di depannya itu ada motor yang knalpotnya itu racing kenceng gitu ya, belum lagi ada asapnya gitu ya, itu pertama. Yang kedua juga ini sebenarnya bagian dari fiktorik nih sebenarnya nih ya. Yang kedua juga kalau pas ada orang naik mobil bagus tiba-tiba buang sampah, buang tempat buang bekas aqua, bekas air minum gitu ya, tisu dan sebagainya. Aduh, ini benar-benar sangat tidak beretika ya, apalagi dalam Islamic perspektif ya, jelas sekali nggak boleh ya. Nah, jadi ini adalah terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, sama keluarga juga sama ya, bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa zauj ya, seorang laki-laki, seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa zaujah, dan juga seorang istri adalah pemimpin, artinya dia itu adalah mengelola rumah tangganya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Adil ya. Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya belajar ya belajar, waktunya kita istirahat ya istirahat, waktunya family time ya family time. Ya jangan sampai nih misalnya ada seorang suami kata karena mungkin alasan kerja gitu ya, sampai mungkin meninggalkan keluarganya. Ya apalagi ya P4 ya, pergi pagi pulang petang gitu ya, tahu-tahu anaknya udah gede gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali gitu ya. Nah, itu bagian dari keadilan, adil terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Ya wahai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum. Jangan kalian mengonsumsi, menggunakan harta kalian. Harta kalian dulu ya. Kemudian bainakum, dan juga harta sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Ya, kita menggunakan harta kita pun yang disebut dengan mustakhlafina fi, ya itu juga harus adil. Ya, min aina iktasaba wa fi aina anfaqa. Jelas sekali ya, apalagi dalam masalah etika ini tadi, etika lingkungan, masyarakat juga sama ya, keluarga dekat, kerabat, keluarga jauh, tetangga, bahkan orang yang belum dikenal. Yang berikutnya juga adalah amanah. Ya, kenapa? Karena inni ja'iluka fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah pengayom, penanggung jawab, ya, kemudian juga pengelola yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas. Innallaha yuhibbu idza amala amila ayyudkinahu itqan, ya, punya integritas profesional sehingga terwujud pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan prinsip berikutnya adalah ihsan, di mana kita itu ya, sebagaimana perkataan dari Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW, ya, Nabi ya, ketika ditanya tentang mahwal ihsan, ihsan itu apa? Nabi SAW menjawab, ya, ihsan itu adalah anta budallaha
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya. Kalaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah Subhanahu wa taala yarok, ya, melihat engkau. Jadi ihsan. Nah, ihsan dalam konteks etika sebenarnya berbicara tentang tadi yang sempat saya singgung, itu bahwa ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita, ya, berbuat baik kepada tamu kita, berbuat baik kepada orang lain, sejatinya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari yang lainnya. Karena kalau mencari yang lainnya kita itu rugi sekali, gitu ya. Rugi sekali. Misalnya begini, mungkin mohon maaf nih ya, mungkin ada seseorang itu yang tidak terlalu dekat dengan tetangganya, atau mungkin tidak terlalu dekat dengan keluarganya. Bahkan ada banyak ya, saya kemarin survei ke anak-anak S1 ketika ditanya, apakah Anda dekat dengan orang tua, dekat dengan misalnya ibu bapak gitu ya, ternyata ya kalau presentasi boleh sekitar 30-40% mereka bilang aku tidak, ya, tidak dekat. Ada yang alasannya itu misalnya karena apa, karena meninggal, ada, kemudian ada juga yang karena pisah, cerai, ada juga yang karena mungkin orang tuanya kerjanya jauh, ada juga yang satu rumah tapi jarang ngobrol, nggak dekat, gitu ya. Nah, hikmahnya, pesan moralnya adalah bagi kita yang masih ada orang tua, maka baik-baik dengan orang tua kita, ya, birrul walidain, dan dasarnya adalah ihsan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak ceramah ya, nggak apa-apa, ini kan bagian dari etika. Etika dalam kehidupan sehari-hari ini tadi mencakup tentang bagaimana integritas kita. Jelas ya, jelas tadi bahwasanya apa, setiap kita, ya, setiap manusia itu kan dilihat itu dari sisi kualitas integritasnya. Jadi menjaga integritas dalam setiap tindakan adalah bagian fondasi dari etika Islam. Ya, misalnya kalau kita melaksanakan surat Al-Maidah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, baik akad kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akad kepada sesama manusia. Misalnya kalau kita bekerja, kemudian di pekerjaan itu, di tempat kerja itu kita memang diwajibkan masuk jam 8, pulang jam 4, ya, ya maka laksanakan. Ya, jangan karena alasan mungkin keluarga, atau mungkin alasan juga apa, misalnya apa, kepentingan sendiri, macet dan sebagainya, kemudian kita masuk sampai jam 9, kadang jam 10. Ya, ingat, apalagi ini sebagai seorang suami ini, ya, bahwa innan nabata tumbitu minal harami wan naru aula biha. Ya, bahwasanya darah, daging, tulang, sumsum yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Nah, kalau bayangkan kalau kita kerja di satu tempat gitu ya, kemudian ternyata ya jam kerja kita itu, mohon maaf, suka kita korupsi, bisa jadi ya naudzubillah pendapatannya subhat atau haram, dan itu kita kasih makan ke anak istri kita. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ini tidak menunjukkan integritas. Ya, kalau kuliah sih yang penting antarodin lah ya. Ya, saya insya Allah istiqomah lah ya. Masuk jam 8 ya, lama-lama dikit 10 menit, tapi tadi saya on time ya, bahkan before time. Ya, keluar jam 10 ya jam 10, itu bagian juga dari integritas dan mas'uliyah, tanggung jawab gitu ya. Ya, kecuali tadi ya kalau dari sini sih Masya Allah ya, luar biasa sekali. Mahasiswanya itu antarodin semuanya nih. Keluar jam 9 juga sangat ridho gitu ya. Enggak ya itu. Jadi etika dalam kehidupan sehari-hari itu biasa terkait dengan integritas. Tadi kan integritas yang sifatnya sosial ya, on time. Ini saya sering ngobrol sama teman-teman di sini yang mereka sangat on time, itu kadang memang suka tersiksa, kasihan ya, kasihan. Tapi ya kita yang harusnya jangan sampai seperti itu. Jadi on time ya. Jadi artinya ketika janji, dan itu yang jelas, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau berjanji pasti tepat. Kemudian juga ketika apa melakukan misalnya ada kesepakatan, maka pasti dilakukan. Ya, itu yang mungkin ya sedikit hilang dalam etika kehidupan kita. Dan bahkan jadi sebuah biasa ya, jam karet gitu ya. Misalnya jam 10 jadinya jam setengah 11, jam 11 gitu ya. Jam 1 dari jam 2, jam 3. Alhamdulillah nih kalau di kuliah kita ini on time terus gitu ya. Terima kasih untuk Bu Yeni tadi, Bu Juwita, ada Bu Leli juga gitu ya. Pak Putri juga ya, dan yang lainnya juga ya. Kalau udur syar'i ya kita fleksibel lah. Saya ridho ya. Baik. Kemudian disiplin ibadah. Ingat ya, saya pernah membuat sebuah tulisan juga, jurnal, artikel jurnal.
itu tentang pengaruh dari kedisiplinan ibadah terhadap integritas. Jadi dibalik ya. Jadi apakah seseorang yang sholat 5 waktu, yang saum atau puasa, ya, yang mungkin ibadah haji, yang mungkin syahadat, itu memiliki korelasi yang kuat dengan integritas diri. Nah ini ya, riset saya menunjukkan iya, bahkan sampai puasa Senin Kemis yang dilakukan oleh seseorang itu sangat berpengaruh terhadap integritas dirinya. Kenapa? Karena memang peningkatan dari hubungan hablum minallah itu akan memiliki impact yang besar terhadap hablum minannas. Ya, ini idealnya. Ya, walaupun dalam beberapa kasus tertentu ya kita juga yakin dengan nobody perfect ya, bahwa kullu bani Adam khata'un. 6. Disiplin ibadah. Kemudian etika berinteraksi. Artinya bahwa ketika kita interaksi dengan orang lain, tata krama yang luhur, budi pekerti, ya adab yang karim gitu ya, akhlak yang karimah, yaitu adalah bagian dari bukti bahwasanya kita memiliki etika. Kepedulian sosial, ini yang paling penting nih biasanya ya. Kenapa? Karena terkait dengan bagaimana ya kepedulian sosial ini, etika sosial ini mendorong umat itu untuk peduli terhadap sesama kita, ya, membantu mereka yang membutuhkan, kemudian menjaga keharmonisan di masyarakat. Ya, isu-isu ya bukan hanya lokal, tapi juga interlokal ya, interlokal dan internasional gitu ya, SLDJ zaman dulu tuh ya. Jadi ya kita sangat sedih sekali lah ya ketika melihat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dulu juga di Rohingya gitu ya, di wilayah-wilayah yang lainnya. Ini bukan bicara tentang hanya agama, tapi bicara tentang kemanusiaan sebenarnya gitu. Jadi sebuah angkara murka yang menguasai alam semesta gitu ya. Jadi karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Oke, ini etika dalam kehidupan saya. Konsep estetika, langsung masuk ke estetika nih. Tadi kalau etika ini sangat luas sekali, we can discuss about the ethic in Islamic perspective, and then kita lanjutkan ke yang kedua yaitu estetika. Nah, apa itu estetika? Kita masih ada waktu, cukup 15 menit lagi sampai selesai ya. Oke. Saya akan bicara tentang estetika di dalam Islam. Tadi estetika itu dipahami sebagai sebuah puncak keindahan atau harmonisasi antar elemen dengan elemen yang lainnya. Jadi harmonisasi antara bentuk dan fungsi, keindahan dan juga makna spiritual. Artinya apa? Saya mau nanya nih ya. Tadi kalau saya sebut dengan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Estetika itu sesuatu yang ya indah, enak dipandang gitu ya, enak dipandang, dan secara general kalau merujuk nanti kepada pemikiran-pemikiran filosofnya siapa Yunani, ya lawannya dari kaum sofis itu mengatakan ada kebenaran itu yang memang yang general, yang umum ya. Jadi ada sesuatu yang itu memang orang lain lihat juga indah. For example ya, misalnya kalau kita lihat Menara Eiffel, bagus nggak ya? Bagus ya, megah gitu ya, keren lah gitu ya Menara Eiffel itu, karena katanya itu dibangun menggunakan prototipe dari apa komponen-komponen ataupun struktur dari tulang paha manusia gitu ya, di Menara Eiffel. Kemudian kalau kita lihat di Melbourne, di Sydney sana misalnya apa opera Sydney sana itu bagus nggak ya? Ya bagus lah, unik ya, ini nggak ada yang bilang nggak bagus gitu ya. Kalau kita lihat misalnya Monas, bagus nggak ya? Ya bagus lah, ada emasnya di atasnya gitu ya. Atau mungkin kita lihat The Great Wall misalnya, tembok besar Cina, bagus nggak sih? Ya bagus. Atau ngeliat di sini siapa nih yang paling bagus ya? Tadi Ahsani Taqwim bagus semuanya nih, ganteng-ganteng, masya Allah ya, cantik-cantik juga gitu ya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya estetik. Sama juga ketika saya pakai peci gitu ya, kemudian saya pakai ikat gitu ya, pakai peci hitam ya, kemudian pakai peci yang apa, pakai peci yang putih gitu. Itu kan itu estetika gitu ya, estetika. Jadi ini memang bagus gitu ya, ini memang indah gitu. Ketika kita lihat Ka'bah misalnya gitu ya, apa bentuk bujur sangkar, kemudian juga apa dilapisi dengan kain bludru ya, kemudian juga katanya kaligrafinya itu emas gitu ya, benang emas gitu. Itu apa ya, amazing gitu. Ketika saya lihat pertama kali itu apa ya,
keren banget gitu ya, bisa begini gitu ya, apalagi nanti lihat di Masjid Nabawi misalnya gitu ya, atau mungkin di Raudhah misalnya lihat, ini kok keren banget. Nah, but the big problem, masalahnya itu adalah ya kadang estetika itu dia subjektif. Misalnya ketika melihat apa ya, misalnya itu kalau melihat pelangi, ya melihat pelangi itu kayaknya orang sepakat, pelangi kok keren ya, indah ya, masya Allah ya, ciptaan Tuhan gitu ya, pelangi itu ya. Nah itu kan itu jelas. Tapi kalau tadi yang kaitannya dengan ada unsur-unsur yang kemudian menjadikan, karena ini filsafat ya, menjadikan sesuatu itu dianggap estetik atau tidak estetik itu terkait juga dengan apa? Our spirituality, ya. Jadi keyakinan kita. Nah, misalnya nih, ketika kita ke Rio de Janeiro, ya di sana itu ada patung Isa Al-Masih yang besar gitu ya. Kemudian ketika kita juga ke Tanah Toraja, kita juga menemukan patung juga Isa Al-Masih yang besar. Kemudian ketika kita ke NTT sana juga ada yang besar. Bagus nggak? Estetik nggak? Punten, mohon maaf kalau menurut saya sih enggak lah ya, enggak gitu ya, biasa aja gitu ya, biasa. Kenapa? Karena memang keyakinan kita, enggak seperti itu estetika di dalam Islam gitu ya, tidak seperti itu ya. Kemudian juga saya juga suka apa fashion misalnya, fashion itu memang kreatif gitu ya, keren, indah gitu. Tapi fashionnya mohon maaf, orang-orang misalnya Miss World misalnya gitu ya, itu ya kalau menurut saya ya nggak estetik gitu, itu pornografi gitu, warna aksi gitu. Karena memang keyakinan saya menyatakan seperti itu. Nah, berarti kita juga harus membangun satu konstruk dari estetik yang based from Islamic belief tentu saja. Nah, seperti itu. Jadi di sana ada keseimbangan dan harmoni, tetapi kemudian juga dia terstruktur. Termasuk juga mungkin gini, yang lagi rame nih ya tentang musik misalnya gitu ya. Jadi sampai ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Kemudian juga ternyata alunan dan juga struktur dari nada itu juga bagian dari apa? Dari sebuah harmoni dan keindahan gitu ya. Nah, sehingga kemudian Al-Farabi misalnya sebagai bapak musik Islam misalnya gitu ya, bagaimana kemudian menjadikan ya mungkin kalau itu ada Beethoven dan sebagainya gitu ya. Ya musik itu sebagai satu komponen yang kemudian ketika diharmonikan menjadi sangat estetik gitu, sangat indah, kan estetik itu sebuah keindahan. Ya, oke. Kemudian itu jadi estetik itu bisa dalam bentuk lisan tadi ya. Kalau lisan itu kan tadi syu'ara ya, syair-syair Arab itu sangat memukau gitu ya. Makanya kemudian ketika datang Al-Qur'an misalnya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Seterusnya dan juga banyak ayat yang lainnya itu keren banget gitu ya. Jadi ini estetik banget, amazing banget gitu ya. Pokoknya luar biasa lah gitu ya. Nah itu bahasa. Sama juga nih kalau saya juga suka ini kebetulan baca bukunya Hamzah Fansuri di apa Syair Perahu. Itu kan sangat luar biasa gitu ya. Sama juga ketika saya ke Malaka juga di sana ada istilah di Malaka itu di terminal itu ada apa satu syair ya. Kalau itu syair ya. Syair itu begini. Apa ya? Saya lupa. Kapal dagang dari seberang, ya. Kemudian syarat muatan kayu meranti. Dari pagi saya datang untuk kita bersama-sama belajar dengan ibu dan bapak yang baik hati. Itu dari Wadoto Sabri itu dia jadi saya itu ya. Jadi didengarnya juga enak gitu ya. Oh di sini ada Wadoto ini juga nih yayasan di Wadoto Zainal Arifin ya yang ini suka dengan apa dengan pantun juga gitu. Jadi dia nggak asal juga gitu ya. Jadi kata-kata yang disusun sedemikian rupa itu menjadi sebuah estetik. Ya, mungkin Anda pernah tahu nih, saya generasi tahun 80-an ya, itu saya hafal sampai saya rubah berapa kali tuh. Ada Sandiwara Radio, kayaknya ini ada yang suka masih nonton ini nih, Satria Madangkara atau mungkin Sahur Sepuh gitu ya. Gitu ya. Ada juga suka nonton Midun gitu ya. Oh, udah gak ada kelewat itu ya. Saya hafal sekali tuh kata-katanya. Ya, tapi saya tukar kata-kata jadi biar tidak mengandung yang bertentangan dengan Islam tuh ya. Misalnya kutekuk anggur maha fahma. Kucicipi madu sabdanya, ya bumi kurmas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Lanjutannya apa tuh? Kendedes. Dari jauh itu siapa tuh ya Satria Dwi Pangga kayaknya itu.
tapi keren gitu. Jadi jadi memang itu bagian dari estetika gitu. Yang indah tapi tiap orang kan berbeda gitu ya. Jadi itu menarik gitu sebut. Kayaknya ini boleh juga tanya Pak Angkos Kosasi nih sama yang ininya, sama yang generasi-generasi yang 70-80 lah gitu ya. Ya, termasuk juga iklan itu. Iklan apa Taman Mini Indonesia Indah itu ya, yang dulu Bang tahun berapa ya, 90-an kali ya. Sebuah petualangan memikat menanti Anda. Datang dan nikmati. Nikmatilah suasananya, musiknya, budayanya, wala seterusnya. Kayaknya awal itu ya. Itu bagian dari ST. Kalau yang Syair Perahu itu saya agak lupa nih. Ada bukunya tebel itu, nanti kalau apa saya bacakan itu ya, Syair Perahu itu ya. Nah, termasuk juga nanti ada refleksi alam dan ketuhanan. Pas ketika saya berkunjung ke IUM, UIA di Malaysia itu, dia ada satu di depan kampusnya yang megah itu ada satu air mancur yang gambarnya itu ada, yang tulisannya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi artinya tentang ilmu pengetahuan. Artinya bahwa refleksi dari alam dan ketuhanan itu juga menjadi sebuah nilai estetik ya. Dulu saya ingat kali itu ya, waktu kecil itu ngelihat masjid di Brunei Darussalam gitu di kalender tahun berapa itu ya, ngelihat alhamdulillah bisa ke sana luar biasa gitu ya. Kemudian juga ke Masjid Sultan di Singapura misalnya gitu ya, ternyata pas datang ke sana bersih rapi gitu ya. Nah kemudian juga apa namanya, pokoknya ada ya di Singapura itu masjid seperti ini gitu ya, jadi luar biasa gitu ya. Kemudian atau juga mungkin pergi ke misalnya Tanah Lot gitu ya di Bali misalnya, yang lihat di foto tuh keren banget gitu. Pas datang ke sana juga mungkin ya karena tadi pengaruh-pengaruh dari suasananya, kemudian juga mungkin preferensi kita gitu, sehingga luar biasa gitu ya, sama lah gitu ya. Jadi itu bagian, jadi apa nih estetika menurut Anda yang indah itu seperti apa? Kita nanti mau tanya nih ya. Nah, seni keindahan dalam perspektif Islam juga ini terkait dengan bagaimana ya ini adalah bentuk refleksi dari keagungan Sang Pencipta. Ya, dia menyampaikan pesan-pesan spiritual yang menarik manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi estetika ini dia sebenarnya tidak terbatas pada visual, tapi juga termasuk juga akhlak, kemudian juga perilaku, interaksi, dan juga ajaran agama itu sendiri. Ya, banyak orang yang terpesona dengan suara azan yang merdu tentu saja gitu ya. Kemudian juga suara takbir juga gitu ya. Bahkan kalau kita mungkin mendengarkan suara beduk gitu ya di dekatnya itu, sampai ya mungkin wajar kalau misalnya orang-orang non muslim itu biasa mereka mengembangkan apa musik-musik apa metal gitu ya, musik-musik jeduk-jeduk gitu, karena memang mungkin merasuk ke hati gitu ya, merasuk ke hati kayaknya gitu ya. Nah ini juga bagian dari ya, beda lah estetika dalam Islam dengan yang di luar Islam, sangat-sangat berbeda sekali. Arsitektur ya, ketika misalnya kita bisa melihat bagaimana Istana Al-Hamra ya di Andalus sana, di Spanyol sana, Alhambra ya, Alhambra gitu ya. Itu kan keren banget, dari mulai desain apa geometrinya, kemudian juga strukturnya gitu, itu luar biasa sekali. Atau mungkin juga menara di masjid di Maroko misalnya gitu ya. Kemudian juga apalagi kita bisa ke Alexandria gitu ya. Luar biasa gitu ya. Kalau di Yunani oke lah ya, kemudian juga mungkin di apa di Petra misalnya di Jordan oke lah, bagus juga gitu, itu ya keren lah. Cuman memang karena dari keyakinan lainnya mungkin agak-agak sedikit kurang lah gitu ya, agak sedikit kurang. Tapi kalau kita melihat misalnya nih di ada yang pernah di sini, ada pernah ke situs ini istananya Ratu Boko di dekat Prambanan sana ya, atau mungkin yang Islamik lah, yang pernah ke Banten ya, yang pernah ke Banten dan di sana masuk ke bekas-bekas peninggalan istananya Surosowan. Itu luar biasa sekali menurut saya. Itu sayangnya mungkin kita negara kita mungkin perhatian sama modalnya itu kurang, sehingga mungkin belum bisa direkonstruksi. Kalau direkonstruksi istana di Surosowan itu, Banten itu sangat luar biasa sekali itu seharusnya itu ya. Nah itu juga bagian dari ya, itu masuk ke arsitektur ya, masjid. Atau mungkin sekarang nih yang lagi viral-viral misalnya Masjid Al-Jabar gitu ya, saudara Masjid As-Safar gitu. Kemudian juga masjid-masjid yang ya Pak RK ya, Pak Ridwan Kamil ya, yang bagaimana melihat arsitektur itu ya. Kalau kita bicara masjid itu kan bukan hanya kubah gitu ya, bahkan kubah itu adalah hasil dari adopsi
ya kebudayaan di Persia dan juga India, sehingga masjid itu selalu ada kubah, padahal nggak mesti juga gitu ya. Yang penting fungsi dari masjid itu sendiri. Masjid di zaman Nabi juga nggak seperti itu. Kalau ada di masa-masa Umayyah itu ada kubah-kubah kecil itu di mana, di Masjid Nabawi, itu sebenarnya justru itu adalah teknologi untuk bagaimana ketika imam itu membaca, kemudian makmum yang di belakang itu bisa mendengarkan gitu ya. Wah, ngomongin arsitektur, suka lah, saya juga suka, keren banget ya. Ketika Masjid Al-Jabar kita lihat, wih, bagus gitu ya. Kalau ada kontroversi ya biasalah gitu ya. Kemudian juga mungkin masjid di mana, di Parahyangan itu yang di Cimahi gitu ya. Kemudian juga mungkin juga Masjid Al-Akbar yang di Surabaya gitu ya. Kalau Masjid Istiqlal itu kalau menurut saya bukan estetik ya, tapi itu lebih kepada kemegahan gitu ya, lebih kepada kemegahan gitu ya. Tapi kalau mau masjid misalnya yang di Jawa Tengah gitu, terus juga nanti kan ke fungsinya. Sama juga kalau masjid di Jogokarian misalnya, bukan ke estetik tapi lebih kepada fungsi, terutama sosial ekonominya ya. Jadi bicara tentang estetik, dan setiap kita saya yakin sangat subjektif ketika memandang sebuah keagungan, sebuah keharmonian, menarik ya. Nah, misalnya juga busana muslimah, saya juga suka fashion, saya kebetulan suka bisa menjahit juga, saya sempat buat desain-desain baju perempuan juga gitu ya. Itu keren gitu ya. Kalau makanya saya suka tuh ketika ada Muslim Fashion Week gitu ya, dan sebagainya, itu kayaknya apa ya, unik aja lah gitu ya, kreatif intinya gitu ya. Jadi walaupun di sini tentu saja tadi hijab itu sebagai identitas misalnya. Jadi bukan hanya menutup aurat, tapi dia juga adalah cermin dari identitas seorang muslimah yang menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. Jadi unik ya, saya yakin ya semuanya deh kalau kita lihat, ini kayaknya apa ya, tadi kreatif, kemudian juga bisa ya mengekspresikan ide dan gagasannya dalam bentuk fashion. Ya, jadi dia bicara tentang kesederhanaan, simple tapi anggun gitu ya. Ada modernitasnya juga, tapi juga ada lokal wisdomnya juga. Wah, ini bagian dari estetik, ini kayaknya bagian ibu-ibu yang ngomong nih harusnya. Nanti gimana sih fashion yang bagus tuh kayak gimana sih, yang estetik itu sih sebenarnya gitu ya. Oke, etika dan estetika dalam interaksi sosial ini biasanya penting nih ya. Jadi salah satu dari manfaat belajar filsafat itu adalah kita itu bisa menyadarkan diri kita bahwa kita itu adalah manusia yang mencari atau sedang menuju jalan kebenaran. Ya bisa jadi kita belum sampai ke kebenaran, tapi kita sudah berusaha untuk mencapai kepada kebenaran, atau dalam konteksnya mencapai kepada wisdom, ya kebijaksanaan. Ya, nah di situ sehingga kemudian secara etika dan estetika sosial kita akan menghargai perbedaan gitu ya. Kita itu lebih sikap itu lebih terbuka ya, open mindset. Kemudian juga kita memiliki empati ya kepada orang lain ya. Kemudian juga komunikasi yang santun ya, menjaga kebersihan, kerapihan, dan juga bagaimana itu keseimbangan tadi kan. Nah, tapi semua tadi diawali dengan pondasi tentu saja yang sangat kuat. Nah, dari sini the last conclusion for me ya, bahwasanya menyeimbangkan etika dan estetika di dalam Islam itu mencakup bagaimana kita harus memahami bahwa etika dan estetika bukanlah hal yang terpisah, tetapi dia saling terkait dan saling melengkapi. Ya, jadi menyeimbangkan keduanya antara etika dan estetika ya, itu akan menjadi kunci mencapai keindahan yang bermakna ya, dan juga kehidupan yang harmonis. Keindahan lahir dari adanya keselarasan antara nilai-nilai spiritual dan juga praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan menghiasi diri kita dengan etika yang benar, etika yang baik, akhlak yang karimah, ya, kemudian juga kita juga memiliki nilai estetika yang tinggi untuk diri kita, ya, lingkungan kita, masyarakat kita, ya, negara kita, bangsa kita, itu akan menjadikan tujuan dari hidup seorang muslim, yaitu falah fid dunya wal akhirah, ya, itu akan kita dapatkan. Alhamdulillah kita kuliah di Street Sirojul Falah, ya. Mudah-mudahan saya doakan semuanya ya mahasiswa di sini menjadi manusia-manusia, insan-insan yang falah di dunia dan juga di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
In wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla. In wajadtum khata'an fahuwa minni. And we have about 15 minutes to discuss about the ethic and aesthetic. Please, if you have question, or if you have idea about the ethic and aesthetic, silahkan. Ada yang mau didiskusikan. Mangga, Ibu Leli mungkin ada yang mau komentarnya, atau mungkin saya mau nanya nih.